Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat bil bidayati wan nihayati khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Faslun, pada menyatakan air musta'mal, halaman 12. Sambil minum aja lah, ada kopinya. Pasal pada menyatakan banyu yang musta'mal. Bermula air yang musta'mal itu yaitu, ini pengertian musta'mal, yaitu air yang sudah terpakai atau sudah dipakai pada taharah. Pada taharah itu maksudnya bersuci, berwudu atau mandi wajib, yang tiada dapat tiada daripadanya. Nah, maksud yang tiada dapat daripadanya itu kadang-kala kita sembahyang itu kada berwudu, maka berwudu hukumnya wajib. Kadang-kala kita sembahyang itu kada mandi wajib, hadis besar, maka mandi wajib itu hukumnya wajib. Maka disebut tiada dapat tiada daripadanya itu maksudnya. Dan wajibnya itu sekali aja sebenarnya semua. Mandi wajib sekali aja meliputi seluruh tubuh. Meliputi yang kedua kalinya, ketiga kalinya itu hukumnya sunnah. Maka yang dimaksud tiada dapat daripadanya ini seperti berwudu, basuhan yang wajib pertama, seperti mandi wajib, aliran banyu yang pertama. Nah, itu disebut tiada dapat tiada daripadanya. Pahamilah, banyu yang sudah dipakai untuk bersuci yang tiada dapat tiada daripadanya. Maksudnya berwudu yang basuhan yang wajib, yang sekali itu. Mandi wajib yang pamulaan karena aliran tubuh yang sekali itu aja, basuhan yang wajibnya aja tuh. Itu pengertian yang tiada dapat daripadanya. Nah, sama ada ia berdosa meninggalkan dia, maksudnya mun kita kada berwudu berarti kada kuat sembahyang, ya kan? Maka mun kita kada sembahyang berdosa. Nah, maka banyu yang berwudu yang kita berdosa meninggalkannya, paham lah nih. Nah, atau tiada berdosa meninggalkannya, seperti yang terpakai pada wudu yang fardu atau wajib, dan mandi yang fardu itu yang wajib, dan yang terpakai pada wudu kanak-kanak nanti yang kada berdosa. Maksudnya amun kita berwudu yang hendak mandi wajib itu wajib, bila kita kada kita gawe berdosa. Hendak sembahyang berwudu wajib, dan wajibnya basuhan pertama aja, mun kada kita gawe berdosa. Tapi kalau kanak-kanak bang berwudu, nah kayak apa? Mun kanak-kanak tuh kada berwudu, kada berdosa juga sebab kada wajib sembahyang. Tetapi banyu wudu yang basuhan pertama bagi kanak-kanak itu pun tetap menjadikan musta'mal juga bisa. Walaupun orangnya seandainya kada menggawi wudu kada berdosa. Itu maksudnya lah. Nah, dan jika ada ia belum mumayyiz sekalipun kanak-kanak itu umur 6 tahun. Mumayyiz itu biasanya 7 tahun umurnya, kebiasaan pada galib kebiasaan. Kalau umurnya 5 tahun balita, lalunya berwudu, misalnya pas udunya tadi atau diudui oleh abahnya mamanya, maka banyu udu basuhan pertama yang wajib bagi yang belum mumayyiz ini pun bisa memustamali juga. Nah, seperti yang diwudukan akan dia oleh walinya, nah mamanya mas atau abahnya misalnya. Ya tadi kan memang kada bakal masih kada yang bujur-bujur sempurna akal tuh. Nah, tapi mamanya mau duit banyu basuhan pertama bagi si anak tadi pun bisa jadi membuat banyu yang lain musta'mal juga. Jadi kawa dipadahkan di sini adalah taharah yang tiada dapat tiada daripadanya, maksudnya basuhan yang wajib, baik itu pada kita yang wajib sembahyang maupun pada kanak-kanak yang belum wajib sembahyang. Karena tawab, nah jadi ada orang yang kanak-kanak tawab sunnah berwudu, kanak-kanak, nah diudui oleh mamanya,
Nah, banyu yang basuhan pertama itu pun bisa jadi musta'mal juga. Dan wudu Imam Hanafi, wudu mazhab Imam Hanafi yang tiada berniat. Nah, jadi Imam Hanafi cara berwudunya tadi kada wajib berniat. Sidin asal berwudu aja sahaja sudah Imam Hanafi. Nah, kalau kita Imam Syafi'i kan wajib berniat. Munnya kada berniat kada sah. Nah, lalu orang ini memakai mazhab Imam Hanafi sidin. Kita misalnya di luar negara mana kan, misalnya kalau kita di Indonesia kan Syafi'i ya kalau. Nah, jadi banyu yang bakas basuhan pertama si orang yang berwudu mazhab Imam Hanafi ini, walaupun menurut pandangan Imam Syafi'i kada sah, tetap bisa mustamali juga. Kenapa ya? Karena pandangannya sah. Ini pandangannya itu yang sah. Paham ya lah? Kalau pandangan Imam Syafi'i batal sudah wudunya kada berniat. Tapi pandangan Imam Hanafi boleh aja kada berniat. Nah, walaupun menurut pandangan kita itu kada sah, tetap wudunya tadi yang basuhan pertama tadi bisa memustakmalin itu. Nah, apabila tercampur di banyu yang sedikit, nah itu kan ada penjelasannya. Jadi yang bisa memustakmalin itu adalah basuhan yang pertama lah, basuhan wajib yang basuh muha yang pertama, basuh tangan yang pertama. Nah itu. Dan yang terpakai pada membasuh kepala ganti daripada menyapu dia. Nah ini misal kayak ini, orang ini baudo basuh muha sudah, basuh tangan sudah, membasuh tangannya mengalirkan banyu. Nah sedangkan batas kepala ini kada wajib membasuh, cuma disapu aja, asal disapu itu yang wajib hukumnya, kada wajib membasuh. Sekalinya sini melihat hari hujan atau orang mencibo menggugurkan banyu berasih dari atas banyu aqua gugurkannya disorongnya kepala ke situ. Nah adanya misal nih, lalu banyu tadi basah, arah kepala tadi basah. Nah basuhan yang pertama dari hasil simburan tuh, walaupun kada hasil dari sapuan ya Allah simburan tadi, itu pun termasuk bisa mustamali juga. Karena ini kada menggawi sapuan tapi menggawi basuhan tadi. Atau cipoinya nang ini nah banyak sa cangkiran cipoinya ke kepala. Memang wajibnya tuh menyapu aja, kalau di daerah kepala menyapu aja nah menyapu aja pada sebagian anggota di wilayah kepala. Tapi di sekalinya disimburnya, amun disimburnya kan berarti bercucuran ya kalau banyu nih. Nah banyu yang bercucuran hasil simburan pertama itu pun walaupun gak ada menyapu itu jadi musta'mal juga hukumnya. Apabila nya itu maksudnya banyu yang bisa mustamali lah. Nah, jadi syarat mustamal itu memang ada 4 maksudnya itu. Mas satu dulu banyu yang menjadikan mustamal itu banyu basuhan yang wajib. Itu dulu. Dan yang terpakai pada membasuh kaki ganti daripada menyapu dia. Nah, sama aja tuh juga. Dan yang terpakai pada mandi mayit. Jadi basuhan wajib yang pertama tuh aja yang mayit nih, tapi bisa memustakmalin itu. Tapi yang sudah yang berpuluh-puluh kali menyimbur, simburan-simburan berikutnya tuh tekana banyu udu kita yang sedikit kada apa-apa, kada mustakmal. Ini basuhan yang pertama aja. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang kafirah kitabiah. Nah ini kisahnya orang ini, tapi ini kada lagi lah. Ini orang yang Nasrani atau Yahudi yang bahari kan belum bujur-bujur masuk Islam lagi sih ini, tapi nya masih beragama Allah Ta'ala juga, tapi Tuhan agamanya masih Yahudi atau Nasrani, Tuhannya Allah juga. Ini kada ada lagi di zaman ini. Wah ini kan agama Nasrani Yahudi Tuhannya lain Allah, bahari Nasrani itu Tuhannya Allah juga, cuma agamanya lain, belum lagi agama Nabi Muhammad, Nabi Isa. Yahudi bahari juga nabinya Nabi Musa, Tuhannya Allah, tapi agamanya nabinya baru Nabi Muhammad. Nanya kan ada ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus, masih ada peninggalan sisa-sisa yang masih menyembah Allah tapi dari kalangan umat Nabi Musa, masih menyembah Allah dari kalangan umat Nabi Isa turunannya itu. Nah masih belum mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dulunya, tapi nya masih mengakui Musa nabinya karena pada tuannya paling tuh. Paham itulah. Lalu orang disebut namanya Nasrani yang kitabiah. Kita orang Islam itu boleh kawin wanita. Karena ini masih mengakui Tuhannya Allah dan nabinya Nabi Musa.
Pahamlah. Nah, wah ini kan ada lagi nih tuh sudah musnah alias punah, kan ada lagi. Jadi kalau ada alasan kita boleh ini kawin dengan orang-orang Nasrani aja, itu di kita boleh aja. Itu lain masanya nangai. Lain masanya. Oh sakalinya orang Yahudi Nasrani ini sakalinya haid daripada haid atau nipas lalu sidin mandi. Padahal orangnya lain orang Islam yang umat Nabi Muhammad ya lah. Sama aja juga tetap bisa memustakmali juga. Kenapa garangnya mandi supaya halal ia bagi suaminya atau tuannya yang Islam. Nah, asal mandi jadinya mandi wajib halal bagi suaminya. Kan boleh kawin. Ya kalau maka mandi wajib dulunya. Atau tuannya ini kesah orang budak. Kesah bahari ada budak bubuhan yang kerajaan Romawi kuno bahari ya kalau budak tuh diperjualbelikan biasanya kulit hitam. Nah kebetulan budaknya itu agamanya agama Nasrani. Kita tuh hari. Nah yang batu yang manukar ini hendak mandi wajib dulunya. Nah minta. Maka mandi wajibnya tadi, banyunya tadi bisa memustakmali juga. Nah ini sidin membicarakan sesuatu yang sampai ke situ luasnya lah. Walaupun itu kau ini kada lagi itu. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang gila. Orang gila mandi tapi mandi wajib. Ini biasanya kita yang memandai misalnya yang sigar bugar yang sihat nih memandai ya kita mandi, maka banyu yang kita mandi itu pun bisa mustamali juga. Atau perempuan yang enggan daripada mandi, ini bibinian ini kulir mandi, termasuk manja juga, mandi jarang ya kita. Perempuan yang enggan daripada mandi, maka dimandikan akan dia oleh suaminya. Nah, biar laki memandi. Nah, imbah dimandi yang laki itu terserah lagi. Atau tuannya yang Islam. Oh daripada haid atau nipas. Orang gila. Tapi haid sekalinya tuntung haid disuruh keluarganya mandi. Kadahakun mandi dimandi oleh keluarganya. Maka banyu bersuhan yang wajib yang pertama itu pun mustakmali juga. Supaya halal ia baginya. Maka air yang terpakai pada yang tersebut itu, nah lah air yang terpakai pada yang tersebut itu yang tadi disambati di atas tadi tuh. Nah, itu tiada mensucikan. Arti tiada mensucikan kadakawa dibawa baudo. Basuhan pertama tadi kadakawa dipakai mandi wajib. Hanya suci juga. Nah, amun suci. Artinya, kalau hendak minum silahkan aja. Hendak diminum boleh, dibawa segan menjarang memasak boleh aja, silahkan aja situ. Kan suci aja nih. Tapi mensucikan nggak ada. Nya suci dengan mensucikan belain enggak? Nah, setiap mensucikan pasti suci. Setiap suci belum tentu mensucikan. Nah, pagarang mensucikan tuh ya bisa dibawa dipakai baudu atau mandi wajib atau menghilangkan najis. Kalau suci aja bang, hanya bisa diminum atau digunakan untuk yang lain-lainnya. Nah, tapi kadakawa untuk digunakan mensucikan baudu mandi wajib dan menghilangkan najis tadi. Karena bahwasanya tatkala hilanglah tegah itu cegahan ya kita daripada umpama sembahyang sebab memakai air itu berpindahlah tegah itu kepada air itu. Jadi dhaiflah air itu daripada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, ini alasannya. Alasannya kenapa banyu tadi yang imbah terpakai orang mandi wajib tadi yang pertama tadi jadi apa? Jadi kadakawa digunakan lagi untuk bersuci untuk mensucikan hanya sekedar suci saja karena sudah lemah kekuatannya tadi. Kekuatan banyu itu sudah lemah. Bandingannya seperti air gusalah, air bekas baku salah tuh bekas cucian. Nah, tapi ini kada yang pakai sabun bang gusalah nih tuh. Artinya nangka ini napian misalnya besi baju tuh asal bersih aja. Kada ada najis, kada ada minyak lemak di baju situ, kada ada uli, kada ada apa. Pian cipoy lawan banyunya tuh di pian tanah pulang. Nah, itu namanya banyu gusalah sebenarnya. Lah. Seperti bandingannya seperti air gusalah tatkala adalah ia memberi bakas pada mensucikan tempat yang dibasuh maka jadi sucilah dirinya dengan syaratnya yang lagi akan datang kenyataannya. Nah, tapi kan ada syarat-syaratnya lah. Apabila banyu cucian tadi itu misalnya ternyata bajunya ada benajis maka banyu yang jadi cucian itu jadi mutanajis.
Nah, bila banyunya tadi misalnya asalnya banyu musta'mal, maka sisa yang banyu tandakan itu banyu musta'mal juga. Itu karena ada kenyataannya jadi bahas. Nah, sama nang kayak tadi. Sidin mengupamakan nang kayak banyu cucian. Ini banyu bersih, banyu mutlak. Disimburakan ke pakaian, tapi pakaian itu kada benajis. Lah, disimburakan. Kita tanai pulang banyunya. Tentu kekuatan kebersihan banyu itu belain dari derajatnya. Masih derajat sebelum disemburakan tuh masih bersihin tuh daripada yang sisa yang kita tanai tadi. Ya lah, derajatnya kada sama. Nah, walaupun sebenarnya kawah aja dipakai untuk berwudu nih. Apabila tapi ada syarat-syaratnya lah, baju tadi kada ada najisnya. Ya lah. Nah, sebenarnya bisa diwudu. Contoh kayak ini nah. Awak pian tuh bersih, kada ada najis, kada ada apa segala macam. Pian basuh awak pian seimbiran dengan banyunya ditanai. Banyu yang pian basuh tuh asal banyu mutlak asli, belum musta'mal lagi nih, belum yang makruh banyunya. Nah, pian tanai banyu yang bakas awak pian tuh boleh dibawa wudu masih. Boleh juga dipakai mandi wajib. Kenapa? Karena pian itu tuh banyu tadi masih bersih. Kecuali dia pian nyatakan mandi wajib. Nah, itu lain lagi kisahnya. Pian tanai berarti banyu bakas mandi wajib. Lain lagi kisahnya. Pahamailah. Nah, atau misalnya awak pian tahi cacak ada, tahi lipas ada, tahi tikus ada di awak nih. Pian cipoyakan banyu mutlak tadi, ke awak pian tanai, maka banyunya tuh banyu mutanajis. Nah, sama nang kayak itu tadi. Adapun air yang terpakai pada taharah itu bersuci. Yang sunnah, nah yang sunnah tadi kan yang wajib. Seperti yang terpakai pada wudu yang sunnah. Maksud wudu yang sunnah memperbaharui wudu. Kita ini kada batal wudu, ya lah, kada batal wudu. Lalu pian asa hendak berwudu pulang aja pian supaya lebih segar nih. Berwudu niatnya memperbaharui wudu. Nah, itu baik basuhan pertama, kedua, ketiga itu kada musta'mal, masih kau dipakai. Atau misalnya mandi yang sunnah, hendak sembahyang Jumat, sunnah mandi kada. Nah, dan yang terpakai pada basuh yang kedua, nah basuh yang kedua, basuh muha, ini kan wudunya normal juga kayak biasa, tapi basuh muha yang kedua. Dan yang ketiga pada wudu atau mandi yang fardu, maka yaitu suci mensucikan juga. Ini di garis bawahin, suci mensucikan juga. Jadi besi banyu sedikit, pian berdua lawan bini belum batal wudu. Jadi yang bini banyu kita nih saimbirannya nah kayak apa hendak berwudu. Yang bini hendak berwudu belum batal wudu, pian hendak diwajib. Kayak apa banyu sedikit tanya supaya caranya, karena pian sudah belajar kitab Sabilal jadi pian gampang ya. Nyawa baudo dulu banyu tuh pakai aja baudo. Tapi tanai lah, tapi yang tanai. Jadi mbah di bawah baudo pian tanai pulang. Nah, sisanya yang tanai yang tadi kau pian mandi wajib. Kenapa nih? Nah, suci dan mensucikan juga. Karena sidin yang bini pian tadi baudunya baudo sunnah. Bukan karena imbah takantut kada. Bukan karena imbah menjapai pian kada juga. Hanya imbah assalamualaikum warahmatullahi aja. Hendak pulang sembahyang tapi hendak memperbaharui wudu aja, sunnah narnya. Pahamailah. Tapi dengan catatan ada awak sidin masih bersih kada ada najisnya. Nah, itu. Atau misalnya kada ada najis juga, tapi gula sekilo tersangkut di sini misalnya nah. Jadi banyu gula juga itu narnya kada boleh juga. Nah, itu masih banyunya tuh. Ini penting nah, suci dan mensucikan. Bisa pulang dipakai untuk berwudu dan mandi wajib. Adapun air, nah, jadi kita melihat orang itu aja baju bekas wudu dibawa wudu pulang aja. Nah, jangan-jangan ini kasusnya ya kalau. Ya, itu. Adapun air yang terpakai pada menghilangkan najis, nah nih banyu yang sudah dipakai menghilangkan najis, maka lagi akan datang pada babnya. Bab mutanajis kena ada jadin kalau usah dibahas di sini. Lain lagi kisahnya jadin. Syahdan. Air musta'mal yang tiada mensucikan itu yaitu yang sedikit. Nah, yakni yang kurang daripada 2 khullah. Nah, berapa sudah syaratnya? Satu tadi
basuhan yang pertama yang wajib, yang satu ya, kalau yang sudah jelaskan tadi pada toharah yang tiada dapat tiada daripadanya. Jadi syarat musta'mal itu pertama tadi banyunya tadi basuhan yang wajib yang pertama satu. Nah yang kedua di sini disebutkan air yang musta'mal yang tiada mensucikan itu artinya kada kawa lagi banyu itu dibawa wudu karena sudah musta'mal atau dibawa diwajib karena sudah musta'mal, yaitu yang sedikit banyunya, yang kurang daripada 2 kullah. Nah, jadi misalnya contohnya adalah pian baudo basuhan pertama ini, tapi basuhan pertama ini gugurnya ke wadah banyu yang banyunya tadi lebih 2 kullah atau 2 kullah, banyunya itu kada musta'mal. Amun pian baudo basuhan wajib yang pertama nih gugurnya ke imbir, yang imbir itu kurang dari 2 kullah, maka banyu yang diimbir itu jadi musta'mal. Paham ya lah? Lalu kayak apa caranya yang diimbir ini supaya ampih musta'mal? Tambahi banyu banyak-banyak sampai 2 kullah, ampih musta'mal. Nah jadi di sini dipadahkan kalaunya kita baudo di pinggir sungai jelas kada mau musta'malnya tuh karena banyunya banyak. Yang mau musta'mal ini banyu sedikit. Nah, cibuk tapi banyu sungainya kada apa-apa aja. Atau pian di kolamnya tuh 2 kullah, langsung pian di situ-situ baudo no, banyu terbulik-bulik ke situ kada musta'mal juga. Amun diimbir sakilan panjang, sakilan handap, sakilan anunya itu nah, banyunya pian cibuk-cibuk di situ musta'mal. Nah, 2 sudah yang maulah jadi banyu itu musta'mal. Pertama basuhan yang wajib, kedua basuhan wajib ini gugurnya ke air yang sedikit. Lagi yang sudah bercerai daripada badan. Nah, yang ketiga syaratnya musta'mal, lagi sudah bercerai daripada badan. Nah, misalnya kayak ini nih. Pian basuh muha. Nih, basuhan pertama nih. Nah, selama banyu yang di muha yang dibasuh ke pertama nih masih di muha aja andaknya, nah dan tangan kita kada terangkat, nah ayo jalawasil lagi kada apa nih tuh. Nah tapi kalau sudah basuhan ini basuhan yang wajib pertama lah, nah sedangkan banyu kan sedikit, mun banyu banyak kan jangan takut tanang kayak ini gampang aja, ini banyu sedikit kesahnya pulang dari sedikit natak. Nah ya lah selama masih tangan kita berikat di muha berarti kan banyu masih berikat di muha gitu pemahamannya. Nah itu kada musta'mal. Tapi kalau sudah pindah muha, pindah tangan kayak ini berarti tak pindah banyu narannya. Kan di sini ada banyu yang bekas muha tadi lah. Kada boleh lagi pian boleh kakan kamu muha di sini. Sudah musta'mal hukumnya. Catatan banyu sedikit dan itu basuhan yang wajib. Nah, kan 3 sudah syaratnya. Nah. Basuhan yang wajib, banyu sedikit dan tidak bercerai dari posisi muha tadi. Karena kias saja ke tangan gitu juga sama. Nah, jadi bila sudah tak angkat kayak ini jangan dibulikakan dulu. Kayak apa caranya? Siram dulu banyu yang hanyar bulikakan. Nah, kalau pian bulikakan sedangkan banyunya sedikit, yang kisah bodoh yang dibetul akuan nih. Nah, sedikit banyu lo. Karena tak bulikakan pulang, tak itu musta'mal sudah. Atau nah contoh pian baudo basuhan yang wajib titikan banyu nih, nah yang titikan yang musta'mal bisa memustamali banyu yang sagan dipakai sagan basuh tangan, bisa memustamali. Nah, kecuali masih di muha aja belum musta'mal lagi, masih belum bercerai dari kulit muha, sama di tangan gitu ya basuhan yang pertama nih dari sini. Nah selama banyu itu masih belum bercerai dari tangan, nah belum dihukumi banyu itu musta'mal. Bila sudah bercerai dari tangan, nah banyu yang bercerai dari tangan ini basuhan yang wajib yang pertama ini, yang banyunya sedikit ini, nah kalau banyunya mengalir bang, no problem, kada masalah. Ini banyunya mengalir kan keran di atas, nah kada mau musta'mal kalau keran di atas, apalagi air terjun di atas ada harapan musta'mal. Musta'mal aja, nah kada pintar naranya nih tuh, ini banyu yang sedikit. Paham ya lah. Lalu karena titikannya sedikit itu, karenanya sedikit dan masih basuhan yang wajib, titikannya itu nah hati-hati, awas jangan gunakan untuk membasuh basuhan yang wajib yang kedua. Tangan basuhan yang wajib. Karena banyu sedikit kita kadang menggawi yang sunat yang wajib-wajibnya aja. Lalu banyu titikan bekas di tangan ini jangan tabasuhan kadahi. Kadahi aja. Ke bagian wilayah kepala. Kecuali pian tambahi pulang banyu basah yang hanyar hilang kemustamalannya. Paham ya lah.
Nah, jadi bila banyu itu sedikit, nah ketika dituangi sedikit ke tangan sini. Nah, Pak, ganakan jadi langsung nah tangan ini berikit-berikit aja dulu nah. Itu nah. Liput sudah, biar sedikit banyunya sah. Tapi kalau sudah diangkat, ya mustakmal. Ambil banyu sedikit. Makanya Nabi itu kalau berwudu 1 mut kurang lebih gini kenalnya lah. 1 mut. Jadi tuangkan sedikit, langsung naik. Yang sedikit tadi, tapi tangan yang diugah nah. Selama tangan yang ada basah dari banyu yang cibukan sedikit tadi kita sentuhkan ke seluruh kulit, berarti banyunya sentuh juga sudah sah wudu sekali. Bagi 3 aja kita aja. Oke, kita bagi 3. Kawah aja. Asal caranya kayak tadi. Gugurakan. Nah. Asal jangan sampai terlepas aja deh. Ini kisah banyu sedikit lah. Kita yang sasar di gurun Sahara sana misalnya nah. Ada banyu, nah menghadang hujan setahun sekali. Mungkin bila Mikail santai masih Mikail Sarik ada hujan di sini juga. Nah. Kalau Mikail sini dah. Nah, jangan dilepas tangannya. Nah, itu cara menggunakan banyu yang sedikit. Mun banyunya banyak bang, kalau sedang kayak ini, cek. Nah, apalagi ada sungai, tik. Sah sudah. Jelas saya lah. Nah. Jadi sudah ada 3 syarat di sini. Nah, pertama yang bisa mustakmal tuh banyu basuhan yang wajib. Yang kedua di air yang sedikit. Yang ketiga sudah bercerai dari basuhan dari badan yang dibasuh. Sudah bercerai dari muhanya, dari tangannya. Nah, adapun air yang banyak, tatamu lo tulisannya. Lo kada tatamu. Adapun air yang banyak yaitu 2 kulah atau lebih. 2 kulahnya adalah semalam berapa liter semalam? 216 menurut kitab Mabadi Ilmu Fikih. 217 menurut kitab mana semalam kan? Takriratus Sadidah kalau tidak salah lah. 180 ada juga mendakan gitu. Jadi masing-masing lah. Cuma kita ambil yang ihtiyatnya 216 ya kalau liter atau lebih, maka yaitu mensucikan jua, artinya kada mustakmal. Hingga jika ini masalah, jika dihimpunkan air yang mustakmal yang sedikit itu dikumpul, ya kita dihimpun dikumpul, gabung sampai ya 2 kulah atau lebih, maka air itu mensucikan jua karena kembali kepada kekuatannya, sebab banyak, artinya kembali kepada kuatnya pulang. Artinya kemampuan untuk menghilangkan najis bisa gitu, atau wudu bisa, atau mandi wajib bisa. Dan jika jadi kurang ia kemudiannya daripada 2 kulah sebab diceraikan sekalipun, seperti air yang karena titiklah sekalipun, titik di situ kita jelaskan. Nah, ini yang pertanyaan semalam ada yang bertakun, banyunya ini pas 2 kulah hasil gabungan dari mustakmal, seimbir mustakmal digabung ampih mustakmal. Lalu kita berwudu, waktu berwudu itu kan kita berwudu di situ juga bercampur langsung. Berwudu entak diangkat. Waktu mengangkat kan kurang mustakmal nih, kurang 2 kulah banyunya, itu ada apa-apa. Karena masalah, sebab kita penyangta bulik pulang ke banyu ke situ. Nah, ada pertanyaan kali bila diambil, jadi kurang 2 kulah apa aja. Nah, di sini padahal ada apa-apa. Nah, kita ulang, udah baca lah. Dan jika jadi kurang ia kemudiannya daripada 2 kulah sebab diceraikan sekalipun. Nah, ya kalau arti diceraikan itu diambil banyunya. Karena tapi segan wudu juga diambilnya, seperti air yang kana najis. Nah, ini kisah bahasa pulang. Seperti air yang kana najis, apabila dihimpunkan ia, maka sampai ia 2 kulah dan tiada berubah padanya, maka yaitu suci mensucikan juga hukumnya. Nah, banyu ini kana najis, tapi najisnya sudah dibuangi pang. Di imbir ini bakas ada tahi cacak. Imbir ini kurang 2 kulah, berarti mutan najis sebenarnya. Cacak dibuangi dulu sudah, hilang radak cacak hilang sudah. Di sini tahi tikus dibuangi sudah. Di sini tahi ayam, 4 ayam bandil ya kalau. Nah, buangi sudah. Lalu ini kurang 2 kulah dicampur ketiganya. Jadi 2 kulah lebih 2 kulah. Kita lihati dulu, dianalisa dulu ujar Datuk Kalampayan, dianalisa dulu. Bila inya sifatnya kada berubah, boleh dibawa bodoh. Tapi catatan 2. Pertama, lebih 2 kulah atau mencapai 2 kulah. Kedua, kada berubah sifat. Maksudnya bau, warna dan rasa. Kada berubah bau najis, warna najis atau rasa najis. Nah, itu. Jelas itulah. Nah, sambungannya pulang.
Dan demikian lagi air yang terpakai pada anggota selama belum bercerai ia daripadanya, ia air belum bercerai daripada anggota lah, maka tiada dihukumkan atasnya dengan musta'mal. Nah, tadi sudah dijelaskan, selama belum bercerai banyu tadi lawan anggota, maka tidak dihukumi musta'mal walaupun dipakai terus dibulik-bulikakan, asal belum bercerai banyunya tadi. Banyu itu bercerai bisa melewat tangan dipisah, bercerai aja banyu hukumnya. Nah, itu kada apa-apa selama ada lagi hajat kepadanya. No, masih digunakan je terus ya kalau, maka yaitu mensucikan jua. Nah, ini sudah dijelaskan tadilah. Maka jika menyelam, nanti kisah bahasa pulang. Maka jika menyelam orang yang junub, ini orang ini junub sekalinya menyelam, atau orang yang berhadas kecil, orang berhadas kecil ini ya belum baudo nih, bahasa kantut belum baudo, ke dalam air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, menyelam iya, kemudian maka arti kemudian tuh imbah sudah menyelam, kada kelihatan dulu kepala lah nenek, artinya murni menyelam, rambutnya kada kelihatan. Tapi menyelamnya di banyu yang sedikit, berarti orangnya tuh halus awaknya, mengganal kelihatan kepala ya kalau. Nah, kemudian di dalam banyu tadinya berniat mengangkatkan hadas besar, maksudnya berniat mandi wajib nih, atau berniat baudu, niscaya terangkatlah hadas besar daripada sekalian badannya. Nah, titik di situ dulu, pada sekalian badannya. Paham itulah? Nah, boleh ya kalau. Banyunya tadi apa tadi? Sedikit, kurang dari 2 kulah. Anggaplah seimbir. Kurang dari 2 kulah berarti imbirnya kayak apa lah. Nah, artinya itu masih termasuk kada sedikit benar jua banyu, cuma kada mencapai 2 kulah. Artinya sedikit lagi 2 kulah, secangkir lagi 2 kulah gitu nah. Artinya kan banyak jua itu, cuma kurang secangkir dari 2 kulah. Berarti kawa kita menyelam di situ. Nah, maka jasidin terangkatlah hadas besarnya daripada sekalian badannya pada masalah yang pertama, maka hasillah mandinya. Nah, jadi hasil mandinya berniat, tapi syaratnya berniatnya masih waktu sudah tenggelam seluruh tubuhnya dalam banyu tadi lah. Nah, dan terangkatlah hadas kecil pada sekalian anggota wudunya. Nah, ini kan bedanya terangkat hadas besar, terangkat juga hadas kecil. Cukup berniat kita mandi wajib, asal jangan menggawi yang membatalkan wudu, itu sudah dihukumi berwudu. Paham ya lah? Orang itu kan menyelam nih, nah menyelam. Lalu ini berniat mandi wajib, nah digegarakannya aja awak nah, rasap banyak itu sudah tuh, sampai kali lipatan berataan tuh. Asal jangan mencapai si borong kakak tua tuh aja lah. Jangan dicapai batal. Atau jangan bakantut. Amun bakantut dibus dalam situ. Dibus bakantut dalam situ kada kawa juga batal wudunya batal, tapi mandi wajibnya sah. Nah, jadi asal jangan menggawi pembatal wudu aja dalam yang banyu yang sedikit tadi nih. Nah, berniatnya sah jaku mandi wajib karena Allah dinya. Nah, dalam situ sudah rasap, dipikirkannya sudah rasap banyu itu seluruhnya, anyar lillahi taala aja bicongol. Lillahi taala aja keluar dari banyu nih, itu sah mandi wajibnya dan mengangkat hadas kecilnya juga. Pahamailah. Jadi hasillah wudunya. Titik, ini kasus pertama. Jadi kasus pertama ini pengen pahami, ini orangnya tadi syaratnya berniatnya sudah di dalam banyu. Sabilah rambut kada keluar, kada kelihatan gitu nah. Sudah seluruh tubuh dalam banyu sudah. Lalunya berniat. Ini kasus pertama. Nah, itulah. Nah, kasus kedua. Dan jikalau junub pula ia di dalam air itu, sekalinya sampai saja pernah junub dalam banyu itu. Atau berhadas pula ia di dalamnya, bakantut misalnya tadi. Maka berniat pula ia mengangkatkan hadas, niscaya terangkatlah hadasnya seperti yang telah tersebut itu. Ini muntahan bernapas ya kalau kan dalam banyu kisahnya nih. Sekalinya sampai pulang junub dalam banyu situ pulang, berniat pulangnya mandi wajib, sah aja pulang. Tapi catatannya jangan keluar becongol kepala, mun hidung keluar kan sudah ruah, sudah kajian ini. Kada boleh keluar badan atau tangan dia becongol ya, artinya menyerah nih. Kada sah lagi. Jadi selama masih dalam banyu di situ, berarti orang ini latihan sudah bernapas ya kana.
Nah, dalam banyu mandi wajib sudah dalam banyu. Sekalinya hendak keluar belum keluar lagi. Sekalinya apa nih? Takantut. Berwudu pulang basah, tapi masih dalam situ juga masihnya bodoh boleh. Atau misalnya berhadas besar. Sampai ke situ guru itu kalau pengen ya Allah. Nah, atau baris besar di situ. Nah, apakah yang digandangnya sampai timbul baris besar di situ? Nah, jadinya mun ini sekali aja jangan keluar dulu dan niat mandi wajib pulang basah. Tapi jangan keluar awaknya. Nah, sah juga Jasidin. Tapi catatannya karena belum bercerai ia daripada air itu. Nah, ini permasalahan yang kita bahas nih. Karena belum bercerai badan dengan air ninto. Walaupun banyunya sedikit, belum mustakmal. Karena ini masih di dalam banyu ninto. Nah, ini pembahasannya belum bercerai tadi sampai ke situ anunya wilayahnya. Saking bolehnya banyu tuh, saking kada mustakmalnya. Walaupun kita dalam banyu situ asal dalam masih dalam banyu ninto, belum mustakmal lagi. Maka tiada dihukumkan mustakmal air itu pada hak dirinya, pada sisi dirinya, untuk dirinya saja. Tapi mun urang pang memakai mustakmal. Mun inya belum mustakmal, karena inya belum becongol lagi. Tapi mun urang pang yang datang melihat ada banyu aja. Tapi ini banyunya aneh ya, kenapa pindah kayak bermanusiaan itu aja orang misalnya. Banyu ajaib nih aja. Nah, walaupun orang tuh masih belum keluar lagi dari banyu, tahan bener nih dalam banyu noh. Ada mustakmal bagi si orang dalam banyu, mustakmal bagi orang di atas. Pahamlah? Itu maksudnya pada hak dirinya tuh nah kada mustakmal. Tetapi mustakmal pada hak orang lain. Melainkan jika bercerai ia daripada air itu, munnya sudah keluar, jadi keluar pada banyu tadi. Nah, maka mustakmal sudah banyu tadi. Karena apa? Karena sedikit dan sudah terpakai. Ya kan? Yakni dengan sekalian badannya sudah keluar seluruh badannya. Nah, amun keluarnya pangkat pinggangnya, sepinggang ke bawah belum keluar. Nah, sepinggang ke bawah itu belum lagi mustakmal dianggap. Yang sisa ke atas itu yang mustakmal, yang kadang-kadang digunakan lagi banyu. Jadi pian keluar batis belum keluar dari banyu nih tuh. Keluar balahnya. Amun tangan tak angkat sudah ya kalau muha tak angkat. Lu pian nak bodoh. Anak bodoh saya tak kantut pulangnya pangantutan, biar keluar tak kantut pulang. Lalu pian nak bodoh, nah bodoh ay banyu yang ada yang lain yang nih tuh mustakmal nih. Lalu pian bodoh muha sutangan kepala, batis bang, harus dibasuh cukup yang di situ. Kenapa? Ya belum keluar tadi batis. Paham lah. Nah. Rumit juga kisahnya ini lah ya kalau. yang penting bercerainya nih tuh nah. Dan jikalau junub mantap semuanya nah, yakni dengan sekalian badannya, maka jadilah ia mustakmal pada hak apa tuh? Nah ulun yang hilang tuh bicaranya nah. Pada hak dirinya dan yang lainnya. Nah, ulanglah. Dan jikalau junub pula ia di dalam air itu atau berhadas pula ia di dalamnya, maka berniat pula ia mengangkatkan hadas, niscaya terangkatlah hadasnya seperti yang telah tersebut itu, karena belum bercerai ia daripada air itu. Maka tiada dihukumkan mustakmal air itu pada hak dirinya, nangis tadi setelah. Tetapi mustakmal ia pada hak orang lain, melainkan jika bercerai ia daripada air itu, yakni dengan sekalian badannya, maka jadilah ia mustakmal daripada hak dirinya dan yang lainnya. Sama mungkin sudah keluar dari situ, baginya mustakmal, bagi orang lain pun mustakmal. Dan jikalau kisah biasa pulang menyelam orang yang junub, nih orang yang junub nih pulang menyelam di dalam air yang sedikit, rupanya hendak menuruti yang lain segongnya ya Allah, dan berniat ia sebelum tenggelam sekalian badannya. Nah ini lain kisah pulang kasusnya. Yang tadi kan berniat sudah tenggelam seluruh badan nih. Yang ini berniat sebelum seluruhnya tenggelam. Terangkatlah hadas pada anggotanya yang bertemu dengan air juga. Nah, makanya jangan berniat dulu. Sudah bujur-bujur tenggelam hanya berniat. Nah, sekalinya ingat pinggang sudah banyu tuh masih ingat pinggang sudah berniatnya, maka yang terangkat hadas tuh hadas yang ingat pinggang ke bawah aja. Nah, itu. Ulangi lah. Dan jikalau menyelam orang yang junub ke dalam air yang sedikit,
lalu berniat ia sebelum tenggelam sekalian badannya, maka terangkatlah hadas besar itu, hadas besar lah pada anggotanya yang bertemu dengan air jua. Nah, yang lainnya bang kada. Dan harus baginya, arti harus itu boleh, tulis itu boleh. Baginya menyempurnakan mandi dengan air itu dengan menyelam, tiada dengan disimbur. Nah, ini caranya pulang solusinya. Jadi jasidin karena berniatnya masih di waktu separuh badan tenggelam, maka caranya jasidin kita ulangilah ini supaya jangan salah paham nah. Dan jikalau menyelam orang yang junub ke dalam air yang sedikit dan berniat ia sebelum tenggelam sekalian badannya, terangkatlah hadasnya pada anggotanya yang bertemu dengan air jua, dan harus baginya menyempurnakan mandi dengan air itu dengan menyelam. Nah, garis bawahi dengan menyelam, tiada dengan disimbur. Artinya kan tarusakan ya menyelam pulang sampai tenggelam bulat. Nah, kalau disimbur dari karena jika disempurnakannya mandi dengan disimbur, tambahi disimbur dengan banyu itu juga. Dan jika dengan tangannya sekalipun, niscaya jadilah air itu musta'mal. Kenapa aja? Nah, coba jelaskan dulu lah contohnya. Nah, banyu ini kan sedikit. Ya kalau bercabur ulun di situ ingat pinggang sudah. Nah, maka yang lalu ulun berniat sahjaku mandi wajib dulu. Nah, maka yang terangkat hadas itu adalah yang ingat pinggang ke bawah aja. Nah, ingat yang ke sini pang belum lagi. Lalu kita simburakan, ambil banyu di situ dengan cuntang. Nah, ini tercerai banyu narannya, musta'mal bercerai sudah dari banyu yang asal yang tersentuh lawan sini. Paham lah nih? Ini akan membahas yang bercerainya ini. Nah, kalau diambil banyu bercerai narannya, berarti banyu ini musta'mal. Karena kan banyunya sedikit. Jadi caranya, nah beting kalau lupa begini pernah sakalin tubuh. Nah, kada musta'mal kenapa? Karena ini belum bercerai badannya yang di bawah tadi dengan banyu itu. Paham lah? Nah, jadi jangan boleh dengan banyu yang lain, boleh. Kalau banyu itu juga jangan dicibok, kalau ciboknya bercerai sudah. Nah, maka jadi musta'mal. Jadi caranya rendam bagi mitan sampai tenggelam budat seluruhnya. Nah, kayak itu. Kenapa aja mati boleh ya? Karena belum bercerai. Dengan niat amun dicibok bercerai lalu jadi musta'mal lain bercerai dulu lagi ini lainnya maksudnya pisah tadi banyu tadi pisah. Kan bisa yang memaham salah paham bercerai aja. Yang terpisah banyunya dari yang tempat tadi, maka tiadalah terangkat hadasnya pada anggotanya. Nah, jadi jasidin niscaya jadilah air itu musta'mal, maka tiadalah terangkat hadasnya pada anggotanya yang dibasuhnya itu menyembur dengan dia. Dan jikalau menyelam, nah dengan dia titik di situ loh, titik loh. Yang dibasuhnya dengan dia titik. Nah, habis kisahnya. Jadi di sini ada dua cara lah. Cara pertama tadi kan menyelam seluruh tubuh, hanya berniat. Itu kan tadi caranya. Yang cara yang kedua tadi menyelamnya ingat separuh awak aja hanya berniat. Maka solusinya salah makan sekali. Nah, jangan bercibok sisanya. Kalau bercibok lalu jadi musta'mal, kada salah lagi mandi wajib. Nah, salah makan sekali. Nah, itu yang kedua. Nih yang ketiga kasusnya nah. Dan jikalau menyelam dua orang dua orang nih, maksudnya dua laki bini kisahnya nih kan, yang junub mau junub keduanya pulang malam Jumat nih, udah kisah tuh bang, ke dalam air yang sedikit, laki iya bini iya menyelam di banyu yang sedikit, ke dalam air yang sedikit, kemudian maka berniat keduanya sama-sama. Padahal tuh keadaannya waktu itu, padahal maksudnya lah beserta tuh sama-sama, tulis di bawah serta sama-sama berniat. Berdua ini baimbai banyalam sama-sama. Imbah tuh berniatnya sama-sama, baimbai juga aja berjanjian bang. Iya bila aku kayak inilah nyoba berniat lah, berniat baimbai. Isyarat laki bila aku kayak ini berniatnya mau berniat lah, ini. Nah tak berniat aja berdua baimbai. Nah, maka terangkatlah janabat keduanya. Nah, kalau dia malakan kisah banyu sedikit, tahu sudah kita ilmunya. Masalahnya mau dicipuyakan kada cukup, disalami sekali. Berdua pang mandi wajib, banyunya sedikit, mencipuyakan haran. Nah, kita salami aja sekali.
Cuma apakah tenggelam atau kada kawah tahu lagi saya lah. Asal beimbai lah, maka bilanya beimbai berniatnya terangkatlah, tapi sudah bujur-bujur tinggal lembudat keduanya lalu berniat beimbai, nah maka terangkatlah janabat keduanya, hadas besar keduanya terangkat. Dan jika, nah ini paling kasus bahasa pulang masih berdua juga nih, tapi cara yang berbeda. Dan jika berniat keduanya dengan tiada beserta kada beimbai, tiada beserta itu kada beimbai, maka terangkatlah janabat yang berdahulu berniat. Nah dan jadilah air itu musta'mal bagi yang berniat kemudian daripadanya. Kenapa? Bila yang mana terdahulu itu yang terangkat, yang terdudi kada hasil, tetapi banyu tadi musta'mal bagi keduanya. Kenapa? Pertama, sudah digunakan oleh yang terdudi berniat, ya kan? Lalu jadi musta'mal bagi orang yang di dalam banyu. Imbah itu perang bagi orang yang belum masuk ke dalam banyu bang, yang tadi berniat nih mustamal juga karena sudah dipakai orang di dalam banyu. Paham itulah. Bagi yang berniat kemudian daripadanya, nah, jadi mustamal, maka tiada terangkat janabatnya, janabat orang yang kedua tadi. Dan jika menyalam keduanya hingga setengah badannya, ini kasus bahasa pulang. Jadi dan janabatnya titik di situlah. Kita ulang lagi nah supaya bujur-bujur paham nah. Dan baris kedua halaman 14 tuh kita ulang. Dan jika baris kedua halaman 14 dan jika berniat keduanya dengan tiada beserta kada beimbai, maka terangkatlah janabat yang terdahulu berniat dan jadilah air itu musta'mal bagi yang berniat kemudian daripadanya. Nah, sebab ada sudah yang berbuat di situ ya kalau yang terdahulu berniat, maka tiada terangkat janabatnya. Dan jika menyalam keduanya hingga setengah badan keduanya, kemudian maka berniat keduanya padahal beserta, maksudnya beserta beimbai, terangkatlah hadas keduanya daripada anggotanya yang bertemu dengan air jua, dan jadilah air itu musta'mal pada hak keduanya, maka tiada harus bagi keduanya menyempurnakan mandinya dengan air itu. Nah, paham lebih nih? Jadi kisahnya tadi ini kan taimbai baniat, mun taimbai baniat sah keduanya asal dalam banyu keduanya. Nah, amun tadudi baniat, ada yang seikung yang tadudi baniat, ada seikung yang terdahulu baniat. Yang mana yang sah? Yang terdahulu baniat yang sah. Nah, lalu kayak apa nasibnya pulang? Nasib banyu itu kayak apa? Musta'mal bagi keduanya. Itu dengan catatan apabila salah keduanya tadi belum bujur-bujur menyalam. Nah, tapi kalau yang berniat tadi sudah seikung tuh berniat lalunya menyalam sudah, lalu seikung datang tadi kan, yang datang tadi talambat menyalam. Nah, lalunya berniat di situ. Nah, ini banyu ini musta'mal bagi keduanya. Kada kau lagi dipakai. Imbah hendak dipakai lagi ada lagi karena sudah digunakan. Kenapa bagi yang sudah menyalam kada musta'mal? Karena digunakan oleh yang belum, yang talambat berniat tadi. Lah, kenapa bagi yang talambat berniat itu musta'mal? Karena terdahulu ada orang menggawe tadi di sini. Caranya beimbai kada masalah. Pahamilah. Nah, itu kasus yang keberapa tadi. Kasus yang terakhir di sini ini beimbai juga berdua berbuat di wadah nih toh, dan masih separuh awak, dan beimbai juga berniat tapi masih separuh awak. Nah, maka yang mana banyu, yang mana yang terangkat hadas, yang mana terendam banyu awak, ingat situ aja terangkat hadasnya. Sisanya bang, biar sini kada kau lagi dipakai bodoh sisanya itu. Kenapa aja? Karena sudah musta'mal sama-sama. Ulun harus memakai kada kawa karena dimustamali oleh bini. Bini kada kau memakai karena dimustamali oleh ulun sudah situ. Maka caranya kayak apa? Banyu yang lainnya pulang manusia sisanya. Sampai ke sini maksudnya lah. Nah, cakanya Bang ulun saurangan aja tadi. Berbuat ingat awak aja masih boleh ulun berandam saurangan pulang melanjutkan sisanya. Tapi ini kan masalahnya kan berdua. Kenapa aja mati berdua ada boleh aja? Karena ulun dimustamali oleh bini tadi. Bini dimustamali oleh ulun. Paham lah bini? Enggak ada paham sepikiran kan? Enggak ada tegawi juga.
Dikit lagi lah. Setengah jam lagi. Dikit lagi lah tanggung nah. Dan jikalau dengan menyelam sekalipun, nah artinya menyelam sekalipun, dan jika berniat keduanya dengan tiada beserta, nah, banyalam baimbai sama-sama tinggal lembulat, dan jika berniat keduanya dengan tiada beserta, kada taimbai berniatnya nih, harusnya kan berjanji berdahulu ya kalau, maka terangkatlah hadas daripada setengah anggota yang berdahulu berniat, tiada yang terkemudian. Nah, yang mana berdahulu berniat itu yang sah. Yang lainnya bang karenanya tadudi, berarti yang tadudi ini menggunakan baju yang mustakmal. Paham lebih nih? Nah, maka harus bagi yang terdahulu berniat menyempurnakan mandinya dengan menyelam, tiada dengan simbur. Nah, demikianlah yang tersebut yang sudah tadudi berniat itu menggunakan mustakmalnya. Maka yang tersebut demikianlah yang tersebut di dalam kitab Nihayah. Dan jikalau ada pada badannya seseorang najis, lah, najis ada pada badan seseorang najis, dua tempat, nanti kisah bahasa pulang di titik sana. Jadi yang tersebut dalam kitab Nihayah titik di situ loh, titik. Nah, dan jikalau ini kisah bahasa pulang, jadi kisah benyalam-nyalam, tuntung kisahnya lah. Jadi terakhir Sidin memungkasi kisahnya kayak ini, orang ini laki bini sama-sama berendam, sama-sama tinggal bulat sudah dalam banyu. Tapi tak dahulu yang laki berniat, maka yang sah itu adalah yang laki. Yang bini kada sah lagi, karena yang bini itu dianggap menggunakan banyu yang mustakmal, sudah yang bagi laki tadi. Nah itu kisah terakhir, walaupun sama-sama berendam. Nah dan berikutnya, dan jikalau ada pada badan seseorang najis di dua tempat, nah tambahin di dua tempat, di atas dan di bawah, nah maka dibasuhnya yang di atas dengan air yang sedikit, maka mengalir air itu kepada najis yang di bawah, dan hilanglah kedua najis dengan air itu, padahal tiada ia berubah, tiada ia air berubah, niscaya sucilah tempat yang di bawah itu juga seperti sucinya yang di atas juga, karena bahwasanya air itu tiada dihukumkan mustakmal sebab belum bercerai. Nah kisahnya nangka ini, paham ya lah, sudah paham kalau usah dijelaskan. Ini muha, satu muha ada dua tempat di muha najis, di sini ada tahi cacak, di sini tahi tikus. Nah ya kalau atau di sini tahi tikus zaman sedikit, nah di sini tahi cacak, tahi tikus, banyunya sedikit. Nah cipoyakannya di sini najis tadi. Nah banyu mengalir ke bawah loh nih. Di sini bersih oleh banyu sedikit tadi, ini pun tempat bersih. Maka sucilah keduanya. Ini mun hendak membersihi najis dengan banyu yang basuhan najis yang pertama di atas. Suci keduanya, syaratnya itu dua sih tadi. Pertama banyu tadi kada berubah. Kalau di perjalanannya banyu tadi berubah, sudah banyu najis ngarannya, maka membasuh yang kedua ini membasuh dengan banyu najis kada boleh. Yang kedua belum bercerai, artinya banyu tadi kada beluncet, cakap nyepak beluncet, berbalik pulang ke sini, nah itu kada boleh. Masih mengalir di situ, makanya boleh sah ngarannya, makanya tetap sah karena belum bercerai banyu tadi. Yang kada boleh kayak ini, nah basuh di sini, tanai di sini banyunya, tak ciboyakan pun di sini, itu bercerai sudah ngarannya. Itu hendak membasuh najis tadi di dua tempat, di atas di bawah, membersihi banyu yang di atas, banyu yang di atas ini mengalir ke bawah, langsung tak bersihi najis yang di bawah, maka najis di bawah ini jadi suci dengan catatan banyunya tadi masih mengalir, kada terpisah dari tempat itu. Yang kedua banyunya tadi belum berubah, masih berupa banyu, kada berupa karohnya najis ada. Nah itu tadilah dijelaskan tadi kayak itu. Karena bahwasanya tiada dihukumkan mustakmal sebab belum bercerai, dan jika sudah terpakai ia pada membasuh najis yang di atas sekalipun, ya kalau boleh aja. Nah, tapi dengan catatan dilihat juga, dianalisa, bila banyu bekas di atas tadi masih berupa banyu, amun sudah karuh tahi cacak ada boleh. Berarti bersih yang di atas saja bersih, yang di bawah belum bersih, diasahi yang di bawah dibersihinya. Dan demikian lagi jikalau mengalir air mandi. Nah,
Jikalau mengalir banyu mandi daripada anggota orang yang junub kepada anggotanya yang kena najis, dan hilanglah najis dengan air itu, padahal tiada ia berubah, niscaya sucilah tempat itu daripada najis. Nah, paham lebih ini? Jadi kita nih dalam hukum Islam yang wajib menggunakan air suci mensucikan tuh pada tiga keadaan lah. Pertama wudu yang wajib, kedua mandi wajib, dan ketiga membersihi najis pada pakaian, badan dan tempat. Itu tiga perkara ini wajib dengan air yang suci mensucikan. Nah, pian ini mandi. Banyu basuhan pertama tadi mengalir ke bawah. Sakalinya mengalir ke bawah itu membersihi langsung sekaligus ada di situ tahi tikus. Maka banyu bekas wudu mandi wajib inilah. Nah, misalnya banyu tadi ada di batis tahi tikusnya, di bawah nih di batis. Batisnya kan termasuk anggota juga nih. Anggota badan lo batis nih. Nah, lalu bersih yang batis bekas tikus yang tadi bersih barakat banyu yang bekas pian membasuh banyu junub ini tadi. Nah, apa hukumnya nih tuh? Sah jasidin. Kenapa kadang? Karena banyu itu masih belum bercerai dari tubuh tersebut. Nah, jelas saya oleh. Dan jika sudah terpakai air itu pada mengangkatkan hadas pada anggotanya yang di atas sekalipun. Ya kalau. Tapi catatannya belum terpisah dari badannya. Karena tiada dihukumkan air itu dengan musta'mal sebab belum bercerai. Sebab ilat itu sebab yang tersebut itu belum bercerai ilat yang tersebut itu. Paham ya lah? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung masalah. Mun masalah itu kita baca pulang nyanyuk udah kepala pian ini nah. Mun dibaca masalah itu nah ya Allah bisa nyanyuk. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.